Sampurasun, kembali lagi di Lendeng Podcast. Saya sebagai Ija, hari ini kita kedatangan narasumber, di mana narasumber ini adalah sosok muda yang inspiratif barudak. Nanti bakal ada cerita-cerita seru dari narasumber kita. Perkenalkan narasumber kita Om Paul. Om Paul sehat? Hatur nuhun Om Ija. Beliau adalah Ketua Lendeng and the Gang Chapter Utara. Oke. Om Paul ini adalah seorang tato artis. Lalu punya hobi senang olahraga, terutama bela diri ya. Betul. Selanjutnya Om Paul juga pernah tinggal di luar negeri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengalaman nih Om. Selama jadi tato artis, ada cerita yang mau di-share nggak nih sama kita? Cerita seru apa nih selama jadi tato artis, pernah nato saha bisa? Oke, sebetulnya awalnya tuh jadi tato artis tuh sebenarnya bukan pilihan. Ya. Pada awalnya tuh karena saya suka gambar, suka seni. Kebetulan ada teman-teman rekan-rekan, waktu itu kita di bawah umur. Oh. Nah, di bawah umur itu kita mau masuk tempat tato artis kan pasti ditolak. Ya. Ya kan? Nah, akhirnya karena teman-teman dekat itu tahu saya bisa gambar, akhirnya kenapa nggak coba tato? Wah, boleh juga. Tapi kan kita nggak punya ide ini mesin tatonya seperti apa, bentuknya seperti apa, cara kerjanya, tintanya apa. Nah, akhirnya saya mengorbankan diri. Mengorbankan diri dalam arti begini. Saya mengorbankan diri, saya sendiri bikin tato. Nah, bikin tato pada waktu itu masih SMA ya. Bikin tato cuma untuk melihat mesin tatonya seperti apa. Oh ya, penasaran. Penasaran, tintanya seperti apa dan jarumnya seperti apa nih gitu. Dan akhirnya saya bikin tato dapat ide. Saya coba bikin di rumah, natoin teman. Ya terus terang pada awalnya gagal. Banyak yang gagal, tapi mereka tidak kecewa karena mereka juga tahu saya pertama kali. Nah, sejak itu berjalannya waktu, cerita tersebar ya. Saya suka nato, akhirnya nerima klien, menghasilkan uang juga, gitu kan. Ya dari situlah saya mendalami bidang tato dan akhirnya bisa buka studio sendiri. Oh keren. Ya, meskipun kecil-kecilan, tempat tatonya sederhana, cuman sedikit-sedikit menghasilkan dan akhirnya setelah beberapa tahun berjalan, punya koneksi, relasi dan lain-lain, bisa menjadi kita buka tato supply juga. Oh, tato supply juga, iya. Nah, lalu berjalannya waktu, uang kekumpul, berkembangnya usaha, ada ajakan, ada ide lah dari orang tua dan dari rekan-rekan dekat. Kenapa nggak coba ke luar negeri? Oh, jadi pernah tinggal di luar negeri, ada kaitannya sama tato? Ada kaitannya dengan tato. Oke. Karena kebetulan ada saudara-saudara yang di luar negeri itu, khususnya di Australia nih. Setiap ketemu, kenapa nggak nato di Australia? Bayarannya besar. Bayarannya besar dan di sana itu pada waktu saya mulai itu kan masih tabu tuh tato. Itu sekitaran tahun berapa? Ke Australinya? Ya. Sekitaran tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Oh 2012. Oh lumayan. Maaf. Sekitar 2014an ya. Oh iya. Terus. Nah akhirnya dengan bantuan keluarga, support dan rekan-rekan, akhirnya terrealisasi. Saya berangkat ke Australia, tapi bukan dengan niat untuk tato ya. Ya. Tapi niatnya untuk studi, untuk belajar, untuk sekolah. Dan memang saya belajar di sana, saya sekolah. Memang sekolah di Indonesia itu saya nggak pernah lulus, sekolah nggak benar, gitu kan, nggak fokus karena fokus sama NATO juga. Akhirnya di sana saya sekolah, alhamdulillah saya lulus. Beberapa fakultas saya mengambil studi sebagai akunting, business management, engineering, sama teknik industri. Wih keren nih Om Paul. Ya. Jadi kalau
Tapi perjalanan itu nggak mudah ya, nggak mudah karena dengan perginya ke sana kita bayar studi dan lain-lain itu kita harus support biaya uang sekolah, biaya hidup dan lain-lain. Dan memang benar cerita saudara saya itu NATO di sana itu uangnya banyak, Besar lah gitu ya. besar. Nominalnya. Bahkan gaji dokter pun nggak segitu. NATO di sana. NATO di sana itu. Dan akhirnya saya bisa bayar uang sekolah sendiri, seluruh sekolah, melanjutkan tato di sana. Dan di saat-saat sepi saya punya kerja sampingan juga, kerja di bidang konstruksi juga di sana. Terus kerja sampingan lainnya di saat libur saya kerja bantu-bantu panti jompo. Oh, di sana sempat bantu-bantu panti jompo Jadi juga. ada rumah-rumah panti jompo di sana di saat musim gugur itu kan ketutup tanaman. Ya. Nah, mereka kan sudah sepuh ya, nggak ada tenaga. Saya menawarkan tenaga, boleh dong saya bersihin halaman, saya bantu. Dengan gaji yang lumayan juga terkumpul lah. Nah, dari situ terkumpul berkembang juga, nama saya semakin meluas di sana. Akhirnya saya join dengan salah satu tempat tato yang lumayan terkenal juga di sana. Semakin berkembang juga. Nah, di situ saya ketemu banyak orang, ketemu teman-teman, rekan-rekan yang tentunya punya hobi-hobi berbeda. Salah satunya ya dibilang otomotif, olahraga, macam-macam lah. Ya. Akhirnya saya lebih memilih ke otomotif dan olahraga pada saat itu. Nah, tapi ya saya sempat juga kebawa arus ya, namanya otomotif itu identik dengan balap liar. Ya. Saya sempat juga balap liar. Oh, sempat. Sempat. Iya. Jangan diikutin ya. Jangan diikutin. Kita jangan diikutin. Ambil yang bagus-bagusnya. Betul. Tapi memang itu prosesnya prosesnya kita proses kita dapat pengalaman. Kadang dari pengalaman pahit berubah menjadi pengalaman yang manis. Nah, keren itu tepuk tangan. Berarti dari perjalanan ke luar negeri itu bukan hanya buat NATO, Bukan. tapi sebagian perjuangannya dari tato mungkin ya. Sebetulnya tato itu berperan besar. Ya. Berperan besar. Memang tato itu menjadi backup secara finansial selama saya di sana. Tanpa itu saya nggak bisa lulus sekolah, nggak bisa bayar sekolah, tidak bisa bertahan hidup bahkan. Karena saya juga memang tidak mau membebankan keluarga di sana. Kan. Kita udah sebisa mungkin mandiri. Akhirnya saya berhasil ya sampai saat itu. Berhasil, saya punya tempat tinggal sendiri, punya kendaraan sendiri, semua ya tercukupi lah semua. Iya. Nah, lanjut lagi ke lingkungan yang masalah hobi otomotif itu ya memang sempat saya balap liar, sempat kena tilang dan lain-lain, yaitu resiko lah ya. Resiko betul. Nah, tapi di samping itu saya juga suka olahraga. Saya kebetulan ada konsumen pasien tato saya itu adalah petarung terkenal di Australia, namanya Wali Hadara, dia terkenal. Diajaklah latihan berapa kali. Akhirnya saya tertarik banget nih. Ya. Ini gitu. Akhirnya fokus di situ, olahraga terus, tato jalan terus, sampai akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Nah, Om Paul, dari selama perjalanan Om Paul di luar negeri ini, mungkin beberapa tahun di sana, dari mulai studi NATO sampai ketemu petarung yang terkenal ya di sana, juga melalui hobi-hobi bersama teman-teman di sana. Ada pengalaman paling menarik atau paling seru nggak sih di sana? Pengalaman paling menarik ya sebetulnya lebih ke tantangan ya. Ya. Karena kita kan sebagai warga pendatang, kita berbeda bahasa, berbeda warna kulit dan lain-lain. Tidak menutupi juga ada orang-orang lokal sana yang memang tidak suka dengan pendatang. Itu menjadi tantangan juga buat saya. Jadi gimana kita pendekatan dengan warga-warga setempat gitu, dan itu perlu bertahun-tahun memang ya untuk bisa masuk ke budaya mereka. Ya. Jadi itu tantangan. Tapi selain itu setelah tantangan itu terlewati, saya banyak belajar juga di situ. Cara mereka bekerja, cara mereka bersahabat, cara mereka merangkul teman-temannya, solidaritasnya,
Dan setelah mereka kenal, mereka tuh malah menganggap saya sebagai saudara. Itu hal yang menarik. Dan mereka itu sekalinya sudah percaya sama kita, sudah merangkul kita, mereka tuh malah lebih posesif. Oh, Ya, karena mereka udah sayang sama kita, karena kita berteman sama yang lain, mereka bisa posesif. betul. Itu yang pengalaman menarik ya, dari kultur negara lain. Mungkin melekat ya sampai sekarang. Melekat sampai sekarang. Nggak bisa maksudnya jadi momen paling diingat selama di sana mungkin. Tapi memang masa susah saya yang diingat di sana juga. Saya pernah di awal-awal itu karena belum ada teman bahasa pun juga terkendala ya karena waktu itu juga masih belum ada Google Translate. Jadi masih lebih ke gerakan tubuh, mau makan makan gitu kan. Tapi kan ada kamus teh gini kararandal. Nah, kalau kamus kan kita buka, orang nanya buka, kita mau nungguin buka, orang mau dijawab udah pergi. Kamus lila asa nembal oge gitu. Ya, tapi pengalaman yang harus ya kalau misalkan rekan-rekan teman-teman sekalian yang memang menyaksikan podcast ini, itu pengalaman yang sangat baik. Seru sangat baik karena kita belajar banyak dari sana. Memang orang-orang sana tuh solidnya hebat ya. Bahkan sampai sekarang pun ada beberapa teman saya itu tiap tahun sengaja datang ke Indonesia, ke Bali untuk reunian sama kita. Oh, jadi emang ada waktunya reunian berapa ini? Kadang setahun 2 kali dia khusus gitu. Menyempatkan waktu. Bahkan mereka tuh kadang nggak nanya ke kesiapan saya untuk ketemu mereka. Kadang mereka tahu kirim, saya udah beliin tiket buat kamu. Kan nggak mau berangkat ya gitu. Ya udahlah gitu. Itulah hebatnya solidaritas kekeluargaan di sana ya. Gitu. Nah, setelah tadi Om Paul kembali ke tanah air nih, berkaitan dengan Lendeng and the Gang. Nah, bergabungnya Om Paul di Lendeng and the Gang ini, kenapa sih bisa jadi bergabung? Atau mungkin ada hal apa yang memutuskan Om Paul untuk orang bergabung ya ke Lendeng and the Gang gitu? Ya, jadi sebetulnya gini, saya cerita sedikit ke belakang ya, flashback. Jadi kebetulan waktu di saat saya di Indonesia itu, waktu memulai tato itu kebetulan kita punya hobi yang sama dengan ketum kita. Oh. Jadi pertama kali perkenalan saya dengan ketum itu di dunia tato. Oh, jadi sebelum ada Lendeng and the Gang, sebelum bergabung juga memang udah kenal ya? Sudah kenal. Oke. Di dunia tato gitu kan, di dunia merchandise dan tato. Kebetulan kan ketum kita senang ditato kan, tatonya penuh juga. Oh iya. Kalau dibuka bajunya, waduh ketum kita itu penuh itu tatonya kan. Nah, itu perkenalan memang kita kebetulan ada kedekatan juga di awalnya di situ. Nah, setelah pulang ke sini ketemu lagi ya, reunian lah. Nah, akhirnya kita bergabung lagi, ngobrol-ngobrol. Ya kebetulan di sekretariat ini ya. Akhirnya saya mempelajari. Ya memang ketum mungkin berjalannya waktu kan ketum juga bertumbuh ya. Kita semua bertumbuh. Saya melihat, wah ini keluarga besar Lendeng ini hebat ya, visi dan misinya. Dan setelah didalami di dalam Lendeng and the Gang itu ternyata hobi-hobi kita juga ada, hobi saya pun ada. Ya. Gitu. Jadi saya makin tertarik dan akhirnya bergabung. Dan ketum itu support banget karena ketum sendiri juga melihat kan bahwa rekan-rekannya semua ini ada yang hobinya boxing kan segala macam, dan akhirnya ketum bisa merealisasikan membuka sasana camp untuk kita semua. Dan hal yang paling menarik nih, hal yang paling menarik dari Lendeng and the Gang, kehidupan sosialnya ya, saling merangkulnya hebat. Kalau misalnya kita perhatikan di keluarga besar Lendeng and the Gang itu dari segala kalangan. Betul. Tidak melihat warna kulit, tidak melihat tebal dompet gitu kan, semua dirangkul sama ketum. Nah ini yang saya suka banget gitu kan, dan benar-benar solid gitu. Yang satu sakit kita datengin, kan?
yang satu bermasalah kita rangkul. Betul. Yang ya itu hebat sekali, itu yang bikin sangat menarik kan. Akhirnya saya semakin erat memutuskan saya memang cocok di sini Ya. dengan kepribadian saya gitu ya. Saya juga kebetulan di sini ada bidang bakti sosial yang menolong, yang bencana alam segala macam juga kita sampai turun tangan kan gitu kan. Terbukti waktu gempa Cianjur itu Oh iya. hebat ya. Iya. Nama Lendeng and the Gang itu semua ada di media dan lain-lain. Betul. Ya itu sebagai bukti nyata gitu. Bukan bohongan. Nah, saya tertarik, dan di sini pun juga tatonya ada. Ya. Gitu. Memang The best lah ya. The best. Tepuk tangan The tuh buat ketum kita tuh. best. Tapi memang kalau berbicara jiwa sosial, ketum kita ini punya nilai sendiri yang memang spesialnya beliau ini di sosial sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Terlepas seperti yang kita semua tahu bahwa kalau berbicara penampilan mungkin udah rock and roll habis lah ya. Betul. Dengan tato, dengan cara beliau berpakaian. Betul. Tapi kan yang perlu kita sadari adalah bahwa menilai orang mah tuh jangan dari penampilan. Jangan dari kulitnya. Gitu. Betul. Itu benar. Tapi kan tindakan sosial di mana kita bisa bermanfaat untuk Betul. orang lain, apalagi yang membutuhkan. Betul. Makanya kan ketua umum kita selalu bilang, kita mah nggak cari teman, kita cari saudara. Meskipun tidak saudara. Dan satu lagi, kita berbuat kebaikan tanpa merasa menjadi yang terbaik. Nah, itu guys. Ya. Itu yang itu slogan-slogan. Jadi tolong diingat setiap pesan-pesan ketua umum yang disampaikan itu adalah bukti nyata apa yang beliau lakukan, apa yang beliau laksanakan sehari-hari memang seperti itu gitu. Ya, begitu Betul. kan Om Paul ya? Betul. Tinggal Betul. kita aja sebagai para anggotanya yang memang mungkin lebih belajar untuk bisa seperti beliau dari Betul. cara menyikapi sesama manusia. Betul. Tanya. Dengan karakter yang berbeda ya. Iya, itu kan iya, betul. susah ya. Betul, apalagi betul, dengan betul. jumlah yang banyak. Susah itu. Udah bingung tuh, akhirnya anggota sabaraha. Udah Tapi, banyak. Sosok ketua umum yang memang ya menurut saya mah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Om Paul kan sekarang teh menjabat sebagai ketua Lendeng and the Gang chapter Utara ya. Nah, bisa sedikit diceritain kan nih biar teman-teman juga tahu tentang kenapa sih chapter Utara ini tuh bisa terbentuk. Nah, Oke. Ya, kembali lagi kita ke Lendeng and the Gang sendiri ya, sebelum jadi chapter. Awalnya itu kan bermula dari komunitas. betul. Yang namanya pertemuan komunitas itu di awal dari jumlah yang kecil menjadi besar. Nah, berjalannya waktu, jumlah rekan-rekan kita, anggota kita tuh semakin banyak ya. Banyak, karena betul. karena memang program-program kita itu di bidang kemanusiaan dan lain-lain tuh menjadi ikon ya. Ya. Dan memang dikenal, didengar oleh siapapun. Banyak orang yang penasaran apa sih Lendeng, sama seperti saya. Ada apa sih di dalam Lendeng gitu kan. Maka dari itu banyak yang ikut bergabung. Nah, dengan jumlah bergabungnya banyak orang ini kan, banyak anggota ini kan tidak bisa dihandle oleh satu atap. Betul. Betul. Dan akhirnya mungkin dari ketum dan kepengurusan memutuskan kita bagi chapter nih. Ya, Kan ya, jadi ya. kepengurusannya juga bisa masing-masing chapternya ya, yang semua tahu itu kita kan ada chapter utara, barat, selatan, timur, dan tengah gitu kan. Bisa kebayangkan itu jumlahnya banyaknya berapa. Betul. Bahkan sekarang sampai ke distrik kan, sampai ke Jawa Barat lah ibaratnya kan. Nah, kebetulan saya masuk di chapter utara. Memang dari awal saya nongkrongnya di chapter utara. Ya. Dan memang rekan-rekan semua yang di utara itu kan memang kita udah kedekatan, udah saling tahu karakter masing-masing. Memang chapter utara sebelum saya menjabat jadi ketua ya, memang ada beberapa kali pergantian jabatan ya, dengan karena kan dengan alasan yang ya sebetulnya kan kita masing-masing itu punya permasalahan masing-masing ya. Betul. Keluarga, kerjaan, dan lain-lain gitu
akhirnya saya dipercayakan untuk naik menjadi ketua. jadi di ketua, Chapter Utara. dipercayakan dan saya akan coba semaksimal saya untuk tetap merangkul, untuk menjalankan program-program kemanusiaan, hobi, dan yang saya fokuskan itu sebenarnya kesejahteraan anggota juga. Oh ya. Kan gitu. Karena kembali lagi enggak semua anggota kan tidak punya masalah, semua Betul. punya masalah. Jadi kita berusaha saling merangkul. Sejauh ini oke, solidaritasnya hebat. Tepuk tangan buat Chapter Utara. Terus nih ketua, kegiatan-kegiatan apa aja yang rutin dilaksanakan sama Lendeng and the Gang Chapter Utara ini? Sampai saat ini dari awal chapter utara itu kita selalu mengedepankan di bidang Jumat Berkah ya. Oh, berbagi. iya. Kita selalu berbagi. Kita selalu jadwalkan untuk Jumat Berkah. Dan di masa kepengurusan saya sekarang saya akan menambahkan program-program lainnya. Terus terang saya dan jajaran kepengurusan dan anggota mulai melirik seperti panti asuhan, orang-orang yang memang maaf tanpa merendahkan yang berkekurangan. Ya. Dan kebetulan di tim kami ini ada orang-orang kesehatan. Ya. Jadi kita berusaha membantu orang yang sakit. Kita berikan obat gratis, kesehatan gratis, sampai dengan sunat gratis. Oh, ada sunatan gratis guys. Keren. Paket komplit. Paket komplit serius Chapter Utara paket komplit. Kesehatannya aya, kesehatannya aya, sunatannya masalah aya, sosialnya kamu jigana minggu hari muka rumah sakit. Oh ya, amin. Ketua, kita minum dulu. Oh siap. Biar agak rileks ya. Iya. Sambil diminum lo, teling lah. Tering dulu, sebentar ini ada agak spread. Tering, sukses. Ya. Nah, rada segar sekarang mah. Oh, kan rada rileks. Rada rileks. Soalnya nih cerita-cerita di Chapter Utara teh seru ya gitu. Jadi sebetulnya dari memang kebanyakan maksudnya teh kadang kan kalau orang berpandangan mah lihat orang teh dari penampilan atau dari udah dicap dan lain sebagainya, tapi kita bisa membuktikan bahwa orang lebih berbuat, kita juga berbuat gitu untuk sesama. Betul, dan di samping itu juga kan memang kita merangkul itu segala kalangan. Artinya segala kalangan itu ya di kita itu tidak kita pungkiri ya, dengan dandanan aja bertato. Betul Nggak? Nah, dan dengan anggota-anggota rekan-rekan kita ini punya masa lalu yang berbeda. ya. Ada yang dulunya nakal, ya kan, pembangkang dan lain-lain. Tapi setelah kita rangkul, terarahkan semuanya. Itu menjadi visi dan misi dari Chapter Utara juga. Gitu, kita merangkul yang orang-orang bermasalah, bukan berarti mereka tidak punya kelebihan. Ya. Dan setelah dikorek, ternyata banyak kok skillnya. Gitu. Jadi ya kita juga mengarah ke situ. Oke. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memang dulunya punten-punten ya, maksudnya teh ada mungkin pandangan orang teh yang si eta mah baheula teh kieu, tapi gabung di Lendeng mah jadi bagus, jadi aktif di lingkungan masyarakat teh gitu ya. Banyak, bahkan mereka lebih berpengalaman dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kebanyakan dari mereka tuh tahu kehidupan di jalan. Iya. Gitu. Makanya dengan perubahan mereka kita arahkan, kita rangkul menjadi hal yang positif. Oke. Jadi yang perlu kita pahami adalah setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan potensi di setiap dirinya. Betul sekali. Nah, ketua ini sangat menurut pandangan saya dari hasil sharing kita hari ini, mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga ya buat teman-teman di luar, teman-teman yang nonton konten ini, teman-teman yang nonton podcast ini, semoga mereka juga bisa terinspirasi bahwa keterbatasan teh lain arti maneh teu bisa nanaon euy. Bukan halangan. Itu bukan halangan ya, keterbatasan justru di saat kita bisa memposisikan diri
kita bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Itu mungkin Ketua ya. Betul sekali. Oke, Ketua, kebetulan nih kan kita ini Lendeng and the Gang ini mau mendekati perayaan usia 1 tahun nih Ketua. Barangkali Ketua berkenan untuk memberikan ucapan atau harapan untuk Lendeng and the Gang ke depan. Silakan Ketua. Ya, saya Paul Aprianto, Ketua Lendeng and the Gang Chapter Utara, mengucapkan selamat dan sukses, semoga lancar dan semoga semakin solid untuk keluarga besar Lendeng and the Gang, dan terbaik lah pokoknya untuk acara nanti anniversary. Kami dari Chapter Utara, keluarga besar Chapter Utara mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang akan diadakan pada anniversary nanti. Semangat selalu, semakin berkibar, semakin merangkul, menjadi tokoh yang baik dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih Ketua. Terakhir, pesan-pesan untuk teman-teman, khususnya keluarga Lendeng and the Gang, umumnya untuk masyarakat dan para pemuda di luar sana, Ketua. Ya, pesan-pesan saya sih kalau untuk keluarga besar, terutama keseluruhannya tanpa melihat jabatan dan lain-lain atau tingkat sosial dan lain-lain, harapan saya sih kita semakin solid, semakin merangkul satu sama lain, dan kita juga bisa selalu berkolaborasi ya dengan masyarakat, merangkul. Kita lebih melihat, peduli dengan masyarakat, dan kita tunjukkan bahwa kita itu bukan geng. Ya, karena kita kan maksud identiknya Lendeng and the Gang, ada gengnya, orang pikirnya gangster. Padahal kita enggak. Kita, ya pesan saya untuk keluarga besar kita, mari kita tingkatkan sosial budaya. Mari kita tetap saling merangkul, mari lebih peduli ke lingkungan saudara-saudara kita dan masyarakat. Itu aja. Semoga semakin besar. Oke, terima kasih Om Paul, Ketua Chapter Utara. Oke, barudak kita sampai di ujung acara. Mungkin tadi banyak hal-hal yang sudah dibagikan oleh Om Paul terkait pengalaman hidup, terus ada pesan-pesan dan lain sebagainya. Mungkin itu semoga ke depan bisa menjadi inspirasi juga motivasi buat kita semua. Saya sebagai Ija mengaturkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di Lendeng Podcast selanjutnya. Lendeng and the Gang, Solid.